Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki, memasuki bait ke-91 hingga ke-95. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Ajbadhanab karruhi lakin sahhaha al-mujaniyu lil bila wa wadduha. Ajbadhanab karruhi, tulang ekor itu seperti ruh. Disebut juga dalam istilah medis cocik, bagian paling bawah dari tulang belakang manusia. Dikenal dalam hadis sebagai setiap anak Adam akan binasa kecuali ajbu adz-dzanab. Darinya ia diciptakan dan darinya ia akan dibangkitkan kembali. Karruh maksudnya di sini ada pendapat yang menyamakan status ajbud adz-dzanab dengan ruh dalam hal tidak mengalami kebinasaan. Dalam beberapa pandangan, tulang ekor dianggap tidak hancur, sebagaimana ruh juga tidak musnah. Karena itu, ia disebut akan menjadi materi dasar kebangkitan jasmani kelak di hari kiamat. Lakin sahhaha al-mujaniyu lil bila wa wadduha. Namun Imam Al-Mujani menguatkan bahwa ia ikut hancur. Artinya tulang ekor itu ikut hancur. Dan Imam Mujani juga menjelaskannya. Lakin sahhaha diartikan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Mujani, yaitu seorang imam besar, murid utama dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ismail bin Yahya Al-Mujani yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Lil bila, bahwasanya tulang ekor itu terkena bila, artinya hancur atau lapuk dalam kubur sebagai bagian tubuh lainnya. Wa wadduha, dan ia tidak menjelaskannya, dan ia telah menjelaskannya. Imam Al-Mujani berpendapat bahwa ajbu adz-dzanab atau tulang ekor juga akan hancur, bukan kekal secara fisik seperti sebagian pandangan populer. Artinya, kebangkitan kelak bukan karena materi fisik yang kekal, tapi karena kemampuan Allah menghidupkan kembali dari ketiadaan. Sebagaimana dalam penciptaan yang pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam. Bisa kita tarik kesimpulan dari bait syair di atas. Ada yang menyamakan tulang ekor dengan ruh karena tidak hancur. Namun Imam Al-Mujani berpendapat bahwa ia juga tidak bisa lapuk. Artinya tulang ekor itu bisa lapuk atau bisa sirna, dan menjelaskan hal tersebut secara terang benderang. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu
umumahu fatlub lima qad lakhasu wa kullu syai'in halikun, dan setiap sesuatu pasti binasa. Mengacu pada ayat dalam Al-Quran yang berbunyi kullu syai'in halikun illa wajhahu. Quran surat Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Secara lafdiyah, ayat ini bersifat umum atau umum secara lafadznya, menyangkup seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, arsy, ruh, langit, bumi, dan lain-lainnya. Qad khassasu umumahu. Para ulama telah mengkhususkan keumuman maknanya. Khassasu artinya mengkhususkan, yaitu menyatakan bahwa ada yang dikecualikan dari makna umum tersebut. Para ulama tidak memahami ayat itu secara mutlak, literal, bahwa segala sesuatu pasti hancur. Karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwa sebagian makhluk tetap hidup, sebagai ruh, surga, neraka, lauful mahfud, al-qalam, dan lain sebagainya. Fatlub lima qad lakhasu, maka carilah ilmu tentang apa saja yang telah mereka kecualikan. Yang dimaksud di atas adalah kaji dan pelajari dari para ulama apa saja makhluk yang dikecualikan dari kebinasaan mutlak itu, agar tidak salah paham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jangan memahami dalil secara tekstual tanpa ilmu dan petunjuk ulama. Maka bisa kita artikan dari bait syair di atas bahwasanya ayat setiap sesuatu akan binasa memang bersifat umum, tetapi para ulama telah membuat pengecualian berdasarkan dalil lain. Maka carilah penjelasan mereka agar tidak salah paham dalam menafsirkan. Wala takhudh fir ruhi idh ma warada nassun minasyari'i lakin wujida. Wala takhudh fir ruhi, jangan membahas secara mendalam tentang ruh. Artinya menyelami secara dalam, berdebat, memperdebatkan suatu perkara. Yang dilarang di sini adalah membahas hakikat ruh secara akal murni tanpa petunjuk wahyu. Karena ruh termasuk urusan yang gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Idh ma warada nassun minasyari'i, karena telah datang nas atau dalil dari syar'i bahwasanya syar'i ini adalah pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nasun minasyari', yaitu dalil syar'i, khususnya ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma autitum minal ilmi illa qalila. Quran surat Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Manusia tidak akan mampu mengetahui hakikat roh secara sempurna hanya dengan akal atau ilmu. Lakin wujida, akan tetapi roh itu memang benar-benar ada. Roh memang ada secara eksistensial, bukan hal yang diragukan. Bukti keberadaannya adalah hidup dan mati manusia
tidur dan mimpi, dalil wahyu yang menegaskan keberadaan roh. Maka kita bisa ambil intisari dari bait di atas bahwasanya jangan terlalu dalam membahas hakikat roh, karena ada dalil dari Allah yang menyatakan bahwa manusia tidak diberi ilmu tentang itu secara rinci. Tapi yakinilah bahwa roh itu memang benar-benar ada. Limalikin hiya suratun kal jasadi, fahasbukan nasu bihadas sanadi. Limalikin hiya suratun kal jasadi. Menurut Imam Malik, roh itu berbentuk seperti jasad. Limalikin mengacu pada Imam Malik bin Anas, imam besar madhab Malikiyah atau pendiri madhab Malikiyah. Suratun kal jasadi, maksudnya roh memiliki bentuk, bukan semata-mata energi tak berbentuk sebagaimana dipahami sebagian filosof. Dalam riwayat atau penafsiran yang ada atau yang sampai kepada Imam Malik, roh memiliki bentuk atau struktur, meskipun bukan jasad fisik seperti tubuh manusia. Ini bukan berarti roh adalah tubuh, tapi ia memiliki bentuk tersendiri yang cocok dengan sifatnya sebagai makhluk halus atau gaib. Fahasbukan nasu bihadas sanadi, maka cukupkanlah bagimu nas dan sanad tentang hal ini. Fahasbuka, cukupkanlah bagimu, artinya jangan mencari lebih dari ini. An-nasu maksudnya dalil dari Al-Quran dan hadis. Bihadas sanadi, dengan sandaran sanad ini, yakni dari ulama terpercaya seperti Imam Malik. Dalam hal gaib seperti ruh, cukup berpegang pada nas dan penjelasan ulama salaf. Jangan melampaui dengan spekulasi akal atau filsafat. Jangan menyelami hakikat roh lebih dari batas yang telah dijelaskan oleh wahyu atau ulama yang terpercaya sanadnya. Maka bisa kita simpulkan dari bait di atas bahwasanya menurut Imam Malik, roh memiliki bentuk yang menyerupai jasad. Maka dalam perkara gaib seperti ini, cukuplah berpegang pada nas yang bersambung sanadnya dan jangan menyelami lebih jauh dengan akal semata. Wal aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fangduron ma fassaru. Wal aqlu karruhi, akal itu seperti roh. Maksudnya akal juga termasuk perkara yang tidak tampak secara fisik dan hakikatnya sulit dijangkau dengan akal itu sendiri. Seperti halnya ruh, akal adalah salah satu unsur dalam diri manusia yang realitasnya diakui, namun hakikatnya sulit dijelaskan secara detail. Akal bukan organ tubuh, bukan juga otak, tetapi merupakan kemampuan yang Allah berikan untuk memahami, membedakan, dan menyimpulkan. Walakin qarraru fihi khilafan, tetapi para ulama telah menetapkan bahwa ada perbedaan pendapat tentangnya. Dalam kitab-kitab kalam dan filsafat terjadi khilaf atau perbedaan pendapat yang sangat besar mengenai apa itu akal, letaknya di mana, apakah ia makhluk berdiri sendiri atau sekedar sifat dari jiwa. Contoh perbedaan pendapatnya,
Filosof mengatakan akal itu substansi yang kekal dan abadi. Ahli kalam mengatakan akal adalah sifat yang memungkinkan seseorang membedakan baik dan buruk. Sedangkan pandangan ahlu sunnah wal jamaah, akal adalah makhluk ciptaan Allah, digunakan untuk memahami wahyu, bukan sumber utama kebenaran. Fangduron ma fassaru. Maka perhatikanlah bagaimana para ulama menafsirkannya. Maksudnya, jangan ikut-ikutan atau berspekulasi dalam perkara ini, tetapi kaji dengan cermat bagaimana para ulama salaf dan ahli kalam menjelaskan persoalan ini secara ilmiah dan berdasarkan dalil. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya akal itu serupa dengan ruh dalam hal misterinya dan sulit dijangkau hakikatnya. Para ulama berbeda pendapat tentangnya, maka pelajarilah bagaimana mereka menjelaskannya dengan ilmiah dan bersanad. Wallahu a'lam bishawab.